Ibu sekalian yang saya hormati, terutama yang saya takwimi, saya hormati Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Saya punya paman Arbaikoho ya. Kemudian yang saya hormati pula Ibu Ketua Dharma Wanita. Yang saya hormati Bapak Sekretaris, Bapak-bapak Kepala Bidang, Kepala Seksi yang mungkin diwakili. Singkatnya Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan dan mudah-mudahan senantiasa sehat selalu. Jadi saya bilang, sebelum datang itu saya bilang nanti orang-orang yang ada di Dinas Lingkungan Hidup ini, mereka yang pertama kali nanti masuk surga. Masuk surga karena apa? Karena cinta kebersihan Bapak. Hari ini baru ternyata terbukti. Saya datang, saya lihat saya punya mama-mama yang Dharma Wanita dorong. Bapak kinclong semua. Bersih. Jadi kalau bahasa agama kita, orang yang cinta dengan kebersihan itu dia termasuk orang yang beriman. Kalau dia sudah tergolong orang yang beriman, bahasa agamanya an-nadhafatu minal iman. Jadi dia itu cocok dan pantas masuk ke dalam surga. Jadi kalau ibu-ibu orang suka makan sirip pinang, dia gigit itu sirip pinang sampai cair semua, dia buang itu air sirip pinang di jalan raya. Belum puas juga dia ambil itu kulit sirip pinang, gosok lagi dia punya gigi, kasih bersih, dia buang itu kulit. Nanti kita punya keluarga besar dari Dinas Lingkungan Hidup ini ambil kau kasih bersih sambil dia elus-elus dia punya dada. Maka tidak salah Bapak Ibu, tapi ingat ikhlas. Di dalam hati itu kasih ikhlas, kerja atasan memerintahkan bawahan, bawahan laksanakan dengan baik, kerjasama ini yang baik yang nanti mengantarkan kita ke surga. Bapak Ibu sekalian, jadi saya alhamdulillah ya bisa bergabung di sini. Ini walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19. Jadi beberapa acara-acara yang berada di luar kota juga sempat saya batalkan. Acara di Depok, di Kalimantan saya batalkan semua. Jadi sudah kita masih online, jadi pulang saja dulu. Dan kebetulan waktu pulang kemarin Bapak Tua bilang nanti main-main ke sini dulu. Saya bilang kalau boleh dipersilakan Bapak Kepala Dinas, nanti saya main-main ke sini. Jadi besok di sini, nanti lusa ada lagi di organisasi Ibu Asia. Bapak Ibu sekalian, tadi yang pertama itu Assalamualaikum untuk buka acara dengan baca Quran. Sekarang saya mulai lagi buka acara dengan Assalamualaikum untuk ceramah punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalam artinya keselamatan. Alaikum untuk kalian, untuk bapak mama semua, untuk saya, untuk kita semua yang ada di sini. Wa dan rahmatullahi, rahmat dari Tuhan, rahmat dari Allah. Wa barakatuhu dan keberkahan dari Tuhan untuk kita semua. Berkah yang dimaksud seperti apa Bapak Mama sekalian? Berkah dalam arti sesuatu yang kita dapatkan dari yang tidak semestinya. Kontraktor bilang nanti ini rumah ini bertahan kurang lebih 10 tahun saja. Tapi karena kita jaga dengan baik, kita rawat dengan baik, ternyata ini rumah ini mampu, ini aula ini mampu dia bertahan sampai 50 tahun atau 100 tahun. Artinya kelebihan dari yang ditaksir oleh kontraktor itu yang namanya berkah. Kita dapat gaji 500.000, besok kita pakai beli kita punya make up semua langsung habis. Tapi kalau kita dapat 50.000, kita bertahan sampai bahkan bisa sampai 1 bulan, itu yang dia punya nama berkah. Maka kita ingin kita punya hidup bahagia, kita punya hidup ini penuh dengan berkah. Makanya Bapak Mama sekalian, kita umat Islam punya menyapa Bapak Mama sekalian ini dengan sebutan Assalamualaikum.
Nabi Nuh punya anak 3 orang. Anak yang pertama namanya Sam, anak yang kedua namanya Ham, anak yang ketiga namanya Yafes. Dari anak yang pertama Sam ini melahirkan 2 suku, dari bangsa Arab dan juga bangsa Ibrani. Orang Arab menyapa dengan keselamatan itu sebutan Assalamualaikum. Orang Ibrani menyebutkan keselamatan dengan kalimat Shalom. Jadi doa, sama-sama doa. Datang dari sana sampai ke Indonesia. Akhirnya kita orang Indonesia ini, Bapak Mama semua, serap lagi menjadi kalimat selamat. Selamat. Maka ini bertepatan dengan sore hari, jadinya selamat sore. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi saya pertama datang saya bilang, saya tanya Bapak Kadis sama Ibu Ketua, di sini lebih banyak kita punya saudara-saudara yang Islam atau kita punya saudara-saudara dari ibu-ibu yang Nasrani atau di luar Islam? Bapak Ketua bilang kita punya saudara-saudara dari luar agama Islam yang lebih dominan. Jadi saya bilang tadi saya siap tema dari sana itu tema seperti saya ceramah. Jadi kalau saya ceramah biasa di luar itu Bapak Ibu 1-2 jam, tapi tidak mungkin di sini 1-2 jam Bapak Mama subatuk semua nak kode sudah tuh. Kode kok kasih selesai sudah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya awali ini kegiatan halal bihalal ini sebenarnya bukan kegiatan orang Islam punya saja. Cuma namanya ini yang bilang bahasa Arabnya halal bihalal. Ini bukan budaya orang-orang yang berada di Arab sana. Tapi halal bihalal ini mutlak murni orang Indonesia punya. Cuma namanya saja yang halal bihalal. Isi dari dalam kegiatan halal bihalal ini sebenarnya sama saja. Kita orang Islam habis lebaran kita silaturahim. Kemudian Bapak Mama yang luar Islam habis Paskah, habis Natal itu silaturahim dengan dia punya keluarga. Jadi hakikatnya itu sebenarnya kita sama-sama halal bihalal. Jadi saya berterima kasih ini undangan datang ke sini perdana ya Bapak. Ini perdana, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Bapak Mama semua, karena ini kita sama-sama punya acara, mudah-mudahan kedepannya itu kalau keadaan kondisi COVID ini sudah membaik, kita bikin lagi yang lebih ngeri lagi kok. Kenapa tidak bisa? Apalagi ibu-ibu dharma wanita yang sudah kinclong ini, Bapak ini kantong tebal semua. Apalagi saya bilang, aduh kita punya ibu-ibu yang ada di Alor-Alor, satu saja rumput kode, kalau bibir itu sudah merah mengkilat, itu jaga sudah. Bapak kantong kosong juga kelihatan kayak uang banyak Bapak. Padahal Bapak koperasi belum datang di rumah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mau awali dengan satu kisah dulu. Ini kalau saya isi di kantor gubernur, saya isi di FKUB Kota Kupang, Forum Komunitas Umat Beragama, atau saya isi kemarin di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Alor tahun lalu. Hari ini saya mau cerita lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, pernah ada kerukunan beragama antara tokoh agama dari Islam dan tokoh agama daripada umat Kristen. Ini luar biasa. Jadi satu ketika mereka ini mau berangkat dari Kota Kupang pergi di Soe. Kalau Bapak Ibu pernah ke Kota Kupang menuju ke Soe itu pakai bis atau tidak pakai travel. Mereka mau pakai travel dan mereka akhirnya pakai bis. Waktu itu naik Bapak Haji ini yang duluan. Bapak Haji ini naik di atas bis, lalu dia duduk. Ternyata di samping Bapak Haji itu ternyata ada Bapak Pendeta. Pas Bapak Haji duduk, dia baca Bismillah. Karena kalau Bapak Haji harus begitu, duduk Bismillah. Bapak Pendeta bilang, Bapak Haji ini bukan Bismillah, ini bisoe. Bis naik di soe punya, bukan Bismillah. Akhirnya Bapak Mama sekalian, jalan mereka dari perjalanan mulai dari Kupang menuju ke Soe. Pertengahan perjalanan sampai kira-kira di Camplong, hujan besar. Kilat hantam di depan. Bapak Pendeta spontan lihat, jadi Bapak Pendeta bilang, Haleluya.
Bapak Kiai balik lagi, Bapak Pendeta, tadi itu bukan haleluya, itu halilintar. Akhirnya Bapak Mama sekalian, Bapak Haji bilang, Bapak Pendeta nih sudah satu sama, jadi nanti lo tunggu lo pembagian dulu. Naik sampai di Soe, karena tadi hujan itu lebat besar sekali, Soe itu banjir semua. Bapak tahu kalau perform Bapak Kiai itu kan di bawah kain, di atas itu biasa identik dengan baju koko, kain. Kalau Bapak Pendeta itu kan pakai pakaian jas, pantofel semua. Jadi ini mau turun bagaimana? Kondisi ini sudah, air sudah naik sampai di lutut. Jadi sudah jadi Bapak Haji yang pakai kain tinggal angkat dia punya kain saja, dia jalan. Dia mau jalan, Bapak Pendeta panggil dia, Bapak Haji, tunggu kok, gendong saya dulu. Saya pakai pantofel, tidak mungkin saya buka. Saya pakai celana semua, tidak mungkin saya buka. Akhirnya Bapak Pendeta ini digendong sama Bapak Haji. Pertengahan digendong, akhirnya Bapak Pendeta bilang, Bapak Haji umur-umur baru pendeta nih naik haji. Akhirnya Bapak Haji bilang, lu dua nih, saya baru satu nih. Lu tunggu Jalan di pertengahan perjalanan, Bapak Haji bilang, saya capek gendong lu terus nih. Saya tenggelam lu di dalam ini air saja kok. Baru akhirnya Bapak Haji bilang, Bapak Pendeta umur-umur baru haji baptis pendeta. Bapak Mama sekalian yang saya hormati, itu memberikan pengetahuan serta memberikan nilai toleransi kepada kita. Artinya dalam halal bihalal ini kita dituntut oleh agama untuk kita bisa kembali silaturahim. Kita bisa membangun hubungan yang baik kepada Tuhan, hubungan yang baik kepada manusia. Kalau kita buat salah melanggar perintah Tuhan itu Bapak Mama semua, kalau dalam ajaran Islam kita berdoa minta maaf sama Allah saja, minta maaf sama Tuhan, doa itu akan dikabulkan dan sudah hapus dosa kita. Tapi persoalannya kita punya doa, kita berdoa minta maaf, tapi kalau kita punya salah ini dengan sesama manusia, selagi manusia itu belum memaafkan kita, maka Tuhan tidak akan pernah memaafkan kita. Makanya dalam bahasa agama kita ada hablum minallah, hubungan dengan Tuhan, hablum minannas, bukan hablum muslimin, tapi hablum minannas. Hubungan bukan sesama orang Islam saja, tapi hablum minannas, hubungan sesama manusia. Jadi Bapak Mama semua, kalau ada orang Islam yang sampai lebaran pun mereka masih dendam, masih marah, masih benci, masih cuci maki kita, itu Bapak Mama semua bisa dipastikan dia punya ibadah itu, kata kita punya Rasul, itu kita punya ibadah itu bisa dipastikan tidak diterima. Kenapa? Karena dia masih menyakiti orang-orang yang menjadi teman atau bisa bersinergi dalam hal kebaikan di muka bumi ini. Jadi ini yang mau saya nasihati Bapak Ibu sekalian, sebab ada 3 perkara yang bisa membatalkan kita punya amal. Yang pertama ini saya bilang halal bihalal, habis selesai kegiatan lebaran kita pergi minta maaf di kita punya orang tua terlebih dahulu. Maka kemarin kita sudah sempat minta maaf di kita punya bapak mama semua yang masih hidup, kita pegang cium. Nanti Natal pun begitu, bapak mama juga sempat cium orang tua kalau yang ada masih hidup, semuanya pergi minta maaf. Selanjutnya pergi minta maaf sama bapak mama. Ya artinya dalam artian ini istri dan suami itu saling minta maaf, saling menghalalkan. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Memang tidak bisa disadari, karena halal bihalal ini kalau tidak kita laksanakan Bapak, tetap terjadi itu percekcokan istri dan suami. Barang Bapak baru suruh bilang buat kopi saja, balik belakang mama bilang lu minum kok lu mati baik. Bapak suruh bilang putar kopi kok sama isap dan rokok, ini kita bilang lu mati baik. Nanti sebentar Bapak mau angkat pancing pi pancing, saya bilang ibu-ibu kemana di sana, Bapak mau angkat tali senar mau pi pancing, dia bilang, ibu bilang, lo nanti lu pergi kalau tenggelam di laut kalau mati nah baik. Jadi saya bilang, ayah nanti berikut-berikutnya cari istri ya, kalau bisa cari uang saja. Saya bilang, mau mama juga bisa cari uang nih, cari uang bagaimana? Ayah sudah simpan uang sampai masuk di dalam lemari, sudah sembunyi di balik ini kertas-kertas, dia cari uang dapat. Itulah istri yang bisa cari uang.
Maka kalau ada dapat uang begitu, saya bilang bapak, berarti itu uang kenapa? Itu uang tuh suami. Bapak mama sekalian yang saya hormati, yang terakhir kita dituntut orang tua, suami harus baikan sama istri, istri harus baikan sama suami. Kenapa? Karena bapak ibu sekalian, saya sering bilang begini, kita ini ibaratnya seperti 5 jari. Jadi kita punya, apalagi yang identik dengan pejabat, aduh itu bahaya. Apalagi kita yang punya andil, itu bahaya. Jadi ketika datang halal bihalal ini, kita harus saling minta maaf. Suami minta maaf ke istri, istri minta maaf ke suami. Tapi syaratnya satu, harus ungkapkan itu apa kesalahannya. Jadi bapak datang minta maaf di mama, mama saya minta maaf waktu bapak dinas luar kemarin yang 1 bulan itu tidak sempat kasih kabar di mama itu. Aduh minta maaf. Kenapa bapak? Kasih tahu saya tidak apa-apa. Iya kami minta maaf mama. Kemarin itu bapak ketemu ada perempuan satu di sana, mukanya persis kayak mama, senyum, pokoknya semua sama. Jadi aduh bapak sempat jalankan hubungan dengan dia. Akhirnya mama juga bilang, oh tidak apa-apa lah bapak, tidak apa-apa, kita manusia kan tempatnya salah. Tapi bapak mama juga minta maaf. Kemarin bapak keluar di sana itu, mama di sini juga aduh ada bapak, om satu yang muka bapak, jadi mama juga di sini juga gitu. Jadi bapak ibu sekalian yang saya hormati, itulah kita saling minta maaf suami dan istri, minta maaf anak kepada orang tua. Yang terakhir adalah minta maaf antara kita sesama manusia. Maka ini kita kumpul di sini, saya mewakili keluarga dan pejabat, bapak kepala dinas beserta ibu dan segenap umat Islam lainnya yang ada di sini. Kami minta maaf bapak mama semua yang mungkin sempat salah-salah kata, salah-salah ucapan, itu minta maaf yang sebesar-besarnya. Minal aidin wal faizin. Walaupun bapak mama dorang kemarin tidak sempat datang, bapak kepala bidang dengan kepala saya punya bapak rumah tidak sempat rasa kue yang saya mau buat, tapi ini hari saya mewakili keluarga, saya mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan bapak ibu sekalian berikutnya kita bisa buat kegiatan halal bihalal ini lebih besar lagi dan akan lebih bermanfaat, kita sambil cerita-cerita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon doanya bapak ibu sekalian, saya punya mama dan saya bapak lekas sembuh, serta saya punya adik ini, dia punya bapak, dia punya mama dalam kondisi sakit juga, bapak kepala bidang, bapak Aminuddin Nira beserta ibu Fatimah Kokoh, cepat Tuhan angkat itu penyakit dan kita bisa bersama-sama lagi beserta orang tua di sini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian.